Semua yang saya lakukan sih sebenarnya karena saya suka. Tapi believe it or not, kalau dibilang tadi saya selalu punya plan, I don't. Oh iya? Masa sih? Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Berarti dokter Esa berarti dokter umum. Iya, ngambil estetik. Ngambil estetik. Oke. Dari lulus itu jadi saya sempat kerja di rumah sakit sama di kliniknya itu klinik estetik. Jadi udah dari tahun 2009 lah akhirnya berkecimpung di dunia kecantikan. Oke. Gitu. Iya, memang sekarang lagi malah hitsnya sekarang. Iya. Mesti mana orang lebih aware gitu akan appearance-nya dia. Karena untuk bisa merawat. Benar, karena sebenarnya kalau orang itu peduli sama tampilannya, sebenarnya juga peduli sama kesehatan jiwanya kan. Iya. Ya itu penting banget. Kadang orang cuma mikir kesehatan fisik tapi nggak mikir kesehatan jiwanya. Padahal itu salah satu hal yang bisa membantu kepercayaan diri, terus bisa meningkatkan kemampuannya dia keluar gitu. Karena saya pernah punya pasien juga yang tadinya kan jerawatan parah banget, dan dia tuh kerjanya sebenarnya marketing, jadi dia harus berhadapan sama orang, presentasi, menjual produknya dengan baik gitu kan. Tapi karena dia nggak pede dengan tampilannya, jadi dia nggak bisa mencapai itu semua. Nah, setelah treatment nih udah oke, dia bilang sendiri sama saya, tau nggak sih lately tuh goal saya tuh semua kecapai, dia bilang. Karena kepercayaan saya tuh meningkat. Jadi memang kesehatan jiwa saya tuh kebantu banget dengan appearance saya. Dia jadi tampilannya jadi lebih rapi gitu kan, ngomong sama orang lebih pede. Jadi pede, benar. Dan ya ternyata jangan cuma dilihat centil banget sih ngerawat, bukan dari itu, tapi itu bisa membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang. Betul, gitu. Saya setuju banget. Maksudnya itu kan bagian dari tanggung jawab kita ya untuk bisa merawat tubuh kita. And at the same time itu juga berhubungan. When you look good, you feel good, and when you feel good, you look good at the same time. Iya, gitu. Jadi dua-duanya memang harus sejalan. Harus paripurna ya. Harus paripurna. Sama seperti dokter Esa ya kan, maksudnya cantik iya, cerdas iya, pinter juga. Nomor sepatu berapa nomor sepatu? Dan I think maksudnya kalau saya baca dari pengalaman dan cerita dokter Esa gitu, itu I think you are a person who selalu punya plan dalam hidupnya. Dan maksudnya when you do, ketika kamu melakukan sesuatu, ketika dokter Esa melakukan sesuatu ya benar-benar lakukan dengan sungguh-sungguh. Maksudnya benar-benar full heart gitu. Pas lagi nggak disampul modeling ya benar-benar modeling, walaupun harus setiap hari juga belajar ya kan. Ketika kuliah ya tadi kalau bisa bahkan gimana caranya supaya bisa lebih cepat ya kan. Padahal kan kalau misalnya mau simpel-simpel aja, apalagi anak muda kan sebenarnya lebih banyak senggang waktunya, lebih enak dong. Iya sih. Ya kan. Iya. Tapi emang semua yang saya lakukan sih sebenarnya karena saya suka. Tapi believe it or not, kalau dibilang tadi saya selalu punya plan, I don't. Oh iya? Masa sih? Saya tuh orangnya ngalir gitu aja. Jadi saya nggak pernah pasang target umur sekian saya harus apa, harus punya apa, harus ngapain, tuh nggak pernah. Tapi begitu saya jalanin, ternyata ada jalan yang terbuka ini. Tapi saya lihat dulu, cocok ya sama saya jalanin nanti passionnya gimana ya gitu. Ya udah kalau selama itu positif, oke, jalanin aja. Dan itu membawa saya ke sini sekarang. Tapi yang pasti kalau udah punya satu keputusan apa ya benar tadi. Ya pokoknya harus semua dikerjain sungguh-sungguh. Termasuk target menikah. Emang nggak punya target menikah di umur berapa? Nggak ada. Justru saya mikir nanti aja lah ya, kalau saya udah karirnya oke gitu di atas 30 gitu misalnya. Tapi ternyata enggak, lebih cepat. Selalu lebih cepat di awal. Lebih cepat. Iya, bermenikah juga dengan seorang pangeran. Sebenarnya sih Kanjeng Pangeran. Jadi itu gelar dari keraton. Jadi dia bukan, kalau yang di berita-berita kan banyaknya putra mahkota apa gitu. Enggak sih sebenarnya. Karena kalau di Solo kan memang banyak penganugerahan gelar di Keraton Solo gitu. Iya, karena kan waktu itu juga sempat diberitakan misalnya the royal wedding. Iya nggak sih? Itu juga kaget sih sebenarnya, karena kita nggak prepare. Jadi ya wartawan, ada live TV live itu nggak ngomong sama kita. Jadi kayak tiba-tiba on the day, mereka semua udah ada di situ. Jadi kita semua nggak
memang ngeplan untuk bikin story-nya begitu tuh enggak. Karena waktu itu mungkin berdekatan sama royal wedding-nya Prince William sama Kate ya. Jadi mungkin dikait-kaitin karena kita juga pakai adat yang benar-benar adat keraton kan. Memang orang-orang keraton kebanyakan dan pakai kirap gitu kan, pakai kereta kuda gitu. Bener-bener pengennya tuh kembali ke adat ngejalanin pernikahannya. Jadi wah, it's like a royal wedding. Iya, dan itu sesuatu yang maksudnya jarang banget bisa kita lihat di keseharian kan. Biasanya kan kita bahkan sebenarnya weddingnya lebih ke wedding western, internasional gitu ya. Betul. Justru karena saya pikir ini sekali-sekalinya nih seumur-umur. Waktu itu saya suka banget satu tempat, jadi ada gedung Wuryoningrat namanya di Solo, itu bagus banget, itu kan peninggalan dari zaman dulu dan masih dirawat sampai sekarang, dan kebetulan bisa nikah di situ. Jadi wah, banyak banget yang bantuin juga kan, kerabat keraton kan. Iya, wah sekalian aja deh gitu. Bahkan sampai saya pakai kain dodotannya tuh turun-temurun dari keraton tuh. Terus pakai kain yang namanya Bangobota kalau nggak salah ya. Itu udah ratusan tahun, udah 100 tahun lebih ya. Serius? Kainnya usianya. Jadi ya udah sekalian deh all out gitu. Masih kondisinya masih bagus. Karena kan disimpannya benar-benar bagus ya di keratonnya. Betul. Oh, wow. It's really once in a lifetime. Ya, pengennya experience. gitu. Tapi suami pun juga mendukung ya. Maksudnya biasanya kan kadang-kadang ada orang yang ketika menikah pengennya istrinya benar-benar 100% men-take-care anaknya dan tidak ada karir di luar pekerjaan rumah. Sebenarnya saya nggak minta sih, tapi dia dari awal begitu ketemu saya, waktu kita ngomongin tentang what's the next step, dia udah ngomong sendiri. Jadi itu yang membuat saya juga salah satunya oke sama dia. Karena dia ngomong sendiri kalau ya udah, saya ketemu kamu, ini kan kamu udah punya karir, udah jadi dokter waktu itu, udah ikut Putri Indonesia, udah punya dunia entertain. Ya udah, saya nggak mau ngubah kamu. Jadi apapun yang sudah kamu perjuangkan, ya udah kamu teruskan perjuangan itu untuk mencapai apa yang kamu mau gitu. Tapi ya udah, janji saya ya tetap ya, pokoknya saya tetap urus keluarga loh gitu. Ya udah, jadi sampai sekarang saya jalani, tapi tetap prioritasnya keluarga. Tetap prioritasnya keluarga. How do you balance sekarang? Kalau dulu kan mungkin mama apa tadi? Omi. Dulu kan Omi, maksudnya kamu dibesarkan dengan Omi yang kamu lihat sendiri bagaimana dia menjaga antara pekerjaannya dan juga merawat anak-anaknya. Sekarang Dokter Reisa sendiri yang mengalami gitu untuk bisa mengasuh anak-anaknya itu gimana? Sebenarnya saya ngeliatnya saya lebih gampang karena saya punya partner kan. Ada suami saya yang bisa menggantikan kalau misalnya saya nggak ada di rumah atau nggak bisa mengambil peran untuk nemenin anak atau apa. Yang penting pokoknya nerima kerjaan itu benar-benar dipikirin dulu, keluarga udah beres dulu di rumah kayak gitu. Jadi benar-benar udah nih, saya tahu anak saya udah ke handle dengan baik, baru saya kerja. Dan saya usahakan pulang itu sebelum anak-anak tidur. Jadi kita punya quality time gitu. Karena kebanyakan saya kerja justru di weekend. Ya weekend kan harusnya family time ya. Sama, kita senasib. Iya benar. Tapi ya karena kerjanya nggak weekend, jadi weekdays kita optimalin. Pagi sebelum anak sekolah, malam sebelum mereka tidur. Betul. Gitu sih paling. Iya, ini curhatan ibu-ibu muda. Ibu kerja ya. Ibu kerja, ibu muda yang juga kerja. Tapi kalau buat saya biasanya, maksudnya saya selalu percaya bahwa we can have everything but not all at the same times gitu kan. Kadang-kadang kita harus milih nih, oke sekarang apa nih yang mau diprioritaskan gitu kan. Apakah anak kah, apakah karir kah, apakah kesehatan kah gitu, apakah teman gitu. Dan for me biasanya selalu yang berada di list yang paling bawah itu biasanya selalu my me time gitu. Jadi pasti kalau dikorbankan ya waktu tidur lah, waktu jalan-jalan sama teman. I don't have friends outside. Serius? I don't hang out with friends karena mungkin itu bukan tipe saya juga gitu. Tipenya. Tapi ya I hang out with ya udah my husband, my kids gitu, sama orang-orang yang memang ada di sekitar saya gitu. Tapi aku tetap usahain tetap punya me time. So setiap kali misalnya saya ada me time itu waktu misalnya anak tidur atau dia di sekolah paling enggak. Terus tetap ini sih, kayak kemarin saya habis jalan-jalan sama teman saya karena kita kayak butuh sih sebenarnya kayak teman-teman aja tapi nggak ada keluarga yang ikut
ikut ngintilin Iya. karena kalau kita jalan-jalan tuh sebenarnya bukan liburan nih kalau sama keluarga. Iya, Lemburan bener, jadinya. lemburan bukan liburan. Bener loh, karena kan biasanya kalau di rumah mungkin ada helper juga. Tapi kalau kita keluar negeri atau Kan jalan-jalan berat keluar ya bawanya ya. iya, Kayak iya. pemahalan mereka kayak bawanya. Dan anak-anak juga lebih mau spend time. Yes, Maksudnya betul. justru kadang-kadang liburan itu mereka malah jadi lebih clingy dan lebih ngajak ngobrol, lebih seru lah. Iya. Jadi iya, tapi butuh liburan kita jadi lebih dekat, lemburan. kan? Tapi seru sih, Tapi tetap it's harus fun. punya waktu itu. Itu. gitu. Biasa ngapain kalau me time, Dokter Risa? Aku me time suka sih, terserah. Biasanya aku nonton, aku suka Oke. nonton. Dan aku tetap nonton bioskop sama suamiku kayak Suami. almost every week gitu karena kita nganggap itu pacarannya kita. Iya, betul, itu harus itu harus ya, itu jangan harus. dilupain ya. Harus benar-benar. Terus paling kalau ada me time banget aku masak. Masak. Yes. Wow. Suka masak. Ini Suka wanita nyoba-nyoba. ideal banget sih. Wanita ideal banget. Udah cantik, pintar, Udah. bisa ngobatin orang sakit, bisa masak gitu. Jadi komplit Aduh. package. Suka eksperimen. Oh iya. Iya, rasanya nggak tahu. Cobain dulu ya, siapa yang enak. Enak nggak? Wah, apa masakan apa favorit? Favorit masakan Eropa sih. Wah, Iya. serius. Tuh dia kalau masakan Indonesia saya agak berat ya. Oh, Masak iya. rendang gitu kan berat ya. Jadi sukanya kreasinya masakan Eropa. Kalau saya masaknya pakai aplikasi, tinggal mencet nanti datang. Dia nggak tahu prosesnya Aduh. gimana, pokoknya hasilnya jadi gitu. Iya iya iya, tapi it's good, it's good. Dan maksudnya sometimes sebagai perempuan mungkin itu sebagai wanita karir juga yang punya anak, ya mungkin itu yang menjadi challenge semua wanita Semua sih. karir di luar sana kan ya. Time management tuh penting banget sih. Betul. Ya gitu lah. Tapi kan saya benar-benar precise sih orangnya. Tapi kalau untuk waktu harian jadwal tuh beneran dipikirin. Jadi kalau janjian saya usahakan saya nggak telat even 5 menit pun. Ya, betul. Come Gitu. before time ya, on Yes. time. Iya. Gitu sih. Dan Jadi itu memang sih membantu banget ya. sangat. Schedule sehari jadi kayak oh gampang nih habis ini gitu kan. Udah jelas gitu daripada mundur nanti berantakan di belakang. Itu kayak bikin stres lagi kan. Bener, tapi itu betul banget sih jadwal. Jadi salah satu kunci, at least kalau buat saya pribadi sebagai wanita karir itu jadwal itu sangat penting. Termasuk juga jadwal anak gitu. Jadi kalau misalnya ke sekolah itu saya selalu minta kalender sekolah 1 tahun di awal kan biasanya udah ada jadwalnya Iya. tuh kapan liburnya, kapan ada pentasnya, itu selalu harus disinkron ke jadwal kita. Masukin Supaya kan tanggal. bener, supaya nggak kelewat momen-momen pentingnya juga. Iya benar. Jadi kita Ya tahu sih. lah. Jangan sampai dalam kerjaan di saat anak-anak perform misalnya gitu kan itu kayaknya Iya. sedih banget kan. Aduh, Udah bukan keluarga lagi prioritasnya kayaknya kalau itu. Ya sebisa mungkin kita luangkan waktu lah. Benar-benar. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.